Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Tanam di Rumah. Oke, kali ini saya akan ganti menunjukkan hasil grafting saya ya, yang saya lakukan. Mungkin ini berbeda ya waktunya saya melakukan graftingnya. Jadi ada yang sudah berhasil, ada yang baru kemarin juga ada yang baru 1 minggu, ada yang 2 minggu, macam-macam. Dan ini hasil graftingan saya yang apa ya, jadi saya itu suka eksperimen ya teman-teman. Saya kan baru belajar ini adenium, jadi saya suka eksperimen. Saya juga melakukan grafting di seedling yang masih seperti ini, kecil seperti ini juga sudah saya coba grafting. Saya mau melihat bagaimana hasilnya gitu ya. Kalau di seedling seperti ini, apakah normal biasa pertumbuhannya atau dia akan lebih lambat atau gimana, kita coba ya. Saya coba, saya pengen tahu hasilnya. Nah, sebenarnya yang sudah layak seperti ini teman-teman, ini yang sudah layak. Nah, ini sudah layak. Ini bonggolnya di dalam besar ya, ini memang saya kubur biar dia lebih besar lagi nantinya. Nah, ini sudah layak karena umurnya ini sekitar 6-7 bulan ya dari seedling ya. Jadi kan saya seperti ini teman-teman. Nah, saya akan membibitkan seperti ini ya, banyak banget seperti ini, kecil-kecil. Nah, yang di sana itu ada yang umur 6 bulan, ada yang baru 4 bulan, 3 bulan, ada yang bertahap ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya sudah layak sih ya, sudah layak disambung ya. Untuk ini yang usia di bawahnya ini saya belum tahu apakah seperti ini tuh udah layak apa belum, makanya saya coba. Maksudnya ketika dia disambung itu bermasalah apa enggak, itu masih saya coba gitu ya. Tapi yang saya lihat itu kalau di online di marketplace, di toko ren atau mungkin di Facebook juga yang nawarin online itu, yang dijual murah misalnya 105 itu ukurannya segini-gini teman-teman. Jadi ukurannya segini kalau saya amati ya, yaitu ukurannya rata-rata segini. Dan kalau ya murah memang ada yang 105, 100 berapa itu, 105, 106 gitu ada. Tapi kalau diamati itu batangnya itu enggak bagus teman-teman, enggak bagus itu dalam arti kebanyakan itu sortiran gitu loh. Jadi kayak mungkin penjual buah ada yang mahal, ada yang harga lebih murah karena udah disortir gitu. Yang kualitas bagus harganya pasti mahal, kalau yang kualitas di bawahnya dia akan kualitasnya lebih menurun seperti itu. Grade-gradean ya, ada grade-nya gitu maksudnya. Nah, yang dijual 106, 105 itu saya amati biasanya bonggolnya itu ya asal aja gitu, malah ada yang kerowak, kadang ada yang belok-belok ya. Murah, tapi kalau untuk dijadikan ini ya hobi, untuk apa namanya, hiasan gitu, untuk menghias rumah kita ya, kayaknya kurang puas ya nantinya. Maaf ya keganggu teman-teman, suara sebelah sanyonya rusak, tetangga itu suaranya berisik banget. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk ya di video. Nah, ini seperti ini. Kalau seperti ini saya rasa udah layak sih. Dan ini nanti kalau berhasil nempel itu saya rasa dia hasilnya malah bagus teman-teman, karena dia sedari kecil ya, sambungannya itu mungkin akan lebih natural gitu ya, seperti ini. Nah, ini apa ini ya, kemarin ini swallow teman-teman. Ini swallow, ini udah mulai muncul tunasnya. Itu nanti kalau udah keluar daunnya itu bisa dilepas itu nanti. Tuh ada benjolannya. Lalu yang ini baru ya teman-teman. Lalu ada lagi mungkin di sini ini. Nah, ini bonggolnya unik ini bonggolnya kayak pantat teman-teman. Jangan berpikiran negatif ya. Nah, ini saya swallow ini juga tuh mulai ada benjolannya, itu dia keluar ya. Nah, itu banyak benjolannya. Ini swallow, dan kemarin itu udah muncul kuncup bunganya di sini. Cuma karena ini terlalu kecil, saya potong kuncup bunganya biar dia fokus di pertumbuhan batangnya dulu ya, cabangnya dulu. Kita nggak usah terburu-buru pengen bunganya. Gampang membungakan itu gampang. Yang penting kita bikin posturnya dulu. Dan ini udah lama nggak saya pupuk teman-teman. Udah lama nggak saya pupuk. Oh sorry, kalau mungkin proses grafting ini sebaiknya memang nggak dipupuk. Maksud saya bunga-bunga lainnya dan yang sudah jadi kayak gini ya, kalau seperti ini jangan dipupuk dulu. Yang seperti ini kan udah tumbuh, ini bisa dipupuk. Nah, ini batang buahnya saya dari hasil beli ya, Arabicum besar banget, lihat
cabangnya banyak banget dan indah sekali ini. Nah ini ada beberapa kemarin saya beli. Nah ini, tapi kalau Arabikum ini menurut saya agak susah ya. Jadi di sini ini kalau dilihat ada yang sudah berhasil, tapi ini ada yang gagal. Saya ulang sampai berapa kali, ini baru berhasil ini. Nah, ini baru berhasil. Ini juga baru. Ini kan ngulang karena aslinya panjang segini. Gagal saya potong sampai 3 kali mungkin, baru ini berhasil dia. Nah ini kalau jadi bagus ini nanti. Kalau jadi ngeblum kayak swallow itu kayak sakura tadi. Ini juga kalau jadi nanti bagus ngeblum. Ini udah mulai jadi. Nah yang ada lagi yang itu, yang ini saya grafting dengan cielo, yang ini baru 2 hari. Nah itu, terus di sini saya akan tunjukkan yang kecil. Udah mulai panas ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya tunjukkan yang ini aja. Nah ini saya tanam dari biji, belum sempat mindah, masih di gelas apa ini, es ya, dan rontok nih, lihat sangat panasnya. Ini udah saatnya mindah nih. Ini saya sambung dengan pucuk Black Amaryllis teman-teman. Black Amaryllis, jadi cuma saya taruh terus saya ini atasnya saya sungkup atasnya gitu ya. Dia berhasil pucuknya, dan ternyata dia langsung keluar bunganya teman-teman, karena ternyata pucuknya itu sudah mau berbunga gitu loh, atau mungkin sudah ada bakal bunganya gitu. Jadi ketika disambung dia lihat langsung gini berbunga. Sebenarnya idealnya bunga seperti ini dibuang teman-teman, supaya nanti pertumbuhan dia bagus. Cuma karena saya masih belajar grafting, saya penasaran, jadi segala hal itu saya coba, saya biarin aja yang ini. Saya pengen lihat jadinya gimana. Dan ini lihat nggak rapi ya, karena memang dia panjang waktu itu, panjang gitu, terus saya nyambungnya kan panjang gitu, terus ujungnya itu agak lancip, jadi saya susah untuk nyungkup plastiknya gitu. Saya tekan gitu, dia agak ketekan, jadi agak miring ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, seperti ini nanti akan pulih teman-teman, akan pulih, dan apalagi ini masih kecil, akan pulih dan tetap dia akan bagus. Contohnya seperti ini. Nah ini yang di besar sana juga ada, tapi susah angkatnya ya teman-teman. Nah ini kemarin kayak gitu juga, tapi lihat ini udah menyatukan, ini pulih. Ini pulih. Nah ini udah bagus nih. Nanti seiring dia batangnya membesar, dia akan pulih. Jadi jangan takut kalau sambungan kita jelek, nanti juga akan pulih teman-teman. Ini ada lagi, nah ini ujungnya yang, tapi ini belum keluar bunga. Ini enggak bunga teman-teman, tapi ini ujungnya. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga nggak pakai lem loh ya, ini nggak saya lem, jadi ya gini. Ini saya tempelkan di sini, terus saya tekan dengan plastik ini. Jadi awal-awalnya dia agak nekuk gitu. Nah kalau yang ini lebih rapi sih, dia lebih rata gitu. Kalau ini kemarin miring, pas ditekuknya miring, pas ditekannya, plastiknya ditekan dia miring, tapi nempel dikit ya, nggak apa-apa lah, yang penting berhasil ya. Kita tunjukkan lagi kayak ini graftingan swallow ya. Jadi di sini udah berhasil, ini satu udah besar, tapi yang sini gagal kemarin. Ini saya ulang baru 3 harian mungkin ya. Yang ini sambungan V di sini. Ini saya coba sambungan V, ini kayaknya berhasil sih. Ini masih hijau keras, soalnya udah semingguan lebih kayaknya ini ya. Cuma ini nanti gak terlalu imbang ya jadinya, karena ini udah duluan, ini udah besar ini. Yang sini baru mulai. Oke, saya tunjukkan lagi yang di sana sebenarnya banyak. Ini nggak bisa saya tunjukkan semua ya, nggak usah saya tunjukkan semua, nanti kelamaan. Mana tadi ini? Nah ini apa ini ya? Ini saya kembalikan dulu. Ini kalau nggak salah swallow ini ya.
Intinya seperti ini ya, ini udah muncul ya teman-teman. Ini benar sudah bisa dibuka, cuma saya biarkan aja nanti biar agak panjang daunnya baru dilepas. Ini berhasil. Nah, satu lagi, kemarin itu saya belajarnya grafting itu di musim penghujan teman-teman, di musim penghujan, dan saya itu sampai frustasi karena nyambung itu gagal terus. Kalau teman-teman mau tahu ya, itu saya itu menghabiskan entres itu banyak sekali. Jadi sebenarnya nggak mudah teman-teman perjuangannya. Jadi saya itu beli indukan gitu, saya potong-potong sampai habis, beberapa pohon itu sampai habis, sampai ada yang busuk berapa itu saya buang, ada yang bonggol besar busuk saya nyambung gagal, sampai saya itu heran gitu loh, kenapa kok gagal terus. Ada yang berhasil, ada, tapi presentasinya dikit sekali, mungkin dari 50 sambungan mungkin yang berhasil itu nggak ada 10 teman-teman, lainnya busuk semua. Saya itu sampai bingung, ini apa yang salah. Mulai dari pisau saya perhatikan, mulai dari ikatan, mulai dari apalagi kualitas batang bawah, kualitas entresnya. Akhirnya saya menemukan, pelan-pelan itu saya tahu teman-teman, apa sih yang bisa bikin gagal dan apa yang bisa bikin berhasil gitu. Walaupun itu nggak menjamin mesti berhasil ya, karena tapi itu kan salah satu usaha kita untuk membuat persentase keberhasilan itu semakin tinggi ya. Jadi itu ya ikhtiar kita gitu. Kalau yang menentukan berhasil enggaknya ya kita serahkan saja sama yang di atas ya. Jadi yang memberi kehidupan gitu. Waktu hujan itu banyak sekali gampang busuk. Nah ini saya sambung di musim kemarau teman-teman, musim panas kan ini ya, dan nggak diapa-apain, itu banyak yang berhasil. Nempel dikit aja kadang untuk berhasil ya, yang gagal ada pasti, tapi banyak yang berhasil. Mungkin ini yang berhasil itu bisa dibilang 85% nih berhasil, padahal dengan perlakuan yang sama gitu. Jadi kesimpulannya mungkin memang grafting untuk musim penghujan itu agak rawan ya, untuk pemula mungkin agak rawan, agak riskan ya. Jadi lebih baik kalau teman-teman belajar menggrafting, lakukan di musim kemarau ya, musim panas teman-teman. Satu lagi itu plastik grafting, plastik graftingnya ini. Nah ini mending beli yang jadi plastik grafting itu murah kok, 9.000 12.000 segitulah di marketplace. Awalnya dulu saya itu pakainya bukan plastik ini, saya itu pakai plastik wrapping yang untuk makanan. Itu sisa di dapur ini punya adik saya ya, saya ambil ya, itu ternyata terlalu tipis teman-teman. Jadi kalau ditekan gini dikit aja itu sobek. Sementara kalau nggak ditekan, nggak terlalu ditekan, itu dia kendor. Kalau pas nyambung di Arabicum itu kelihatan banget. Kalau Arabicum kan bekas potongannya nanti akan keluar benjolan. Nah itu dia akan kedorong dan plastiknya itu sobek, atau dia menyisakan space, akhirnya entresnya itu belok-belok gitu. Itu yang saya perhatikan. Terus saya mencoba beli plastik grafting atau plastik wrapping yang khusus grafting ini. Nah ternyata itu memang beda ketebalannya, dan ini pas gitu loh, pas, enak banget, ditekan nggak gampang sobek, tapi dia juga kuat gitu loh. Tunasnya juga bisa menembus dengan sendirinya, tidak terlalu yang tebal banget itu enggak ya. Itu pengaruh juga. Lalu pisau harus tajam. Kebanyakan sambungan saya yang belok-belok itu irisannya nggak rata ternyata teman-teman. Nah itu cara ngiris itu ternyata kita juga harus berlatih. Irisan pertama saya itu saya anggap rata, tapi ternyata itu dia gelombang ini teman-teman, kayak cembung ke dalam. Jadi ini cara ngirisnya, dia ketika pisau kita tekan ini, ternyata saya membentuk kayak gini loh. Nah, gini. Ada cekungan dikit gitu. Nah itu yang bikin nggak rata. Jadi ternyata cara ngiris itu harus belajar juga gitu loh, tergantung pisaunya juga. Karena kan kalau pisau saya kan ada lengkungannya dikit, nah ini berpengaruh juga ya teman-teman. Perlu kebiasaan lah, memang perlu kebiasaan. Dan saya berlatih untuk membuat irisan itu serata mungkin ya, karena itu ternyata berpengaruh untuk kerapiannya nanti, juga tekanannya plastiknya itu nanti berpengaruh. Lalu mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah
getahnya ya, getahnya itu yang biasa menyebabkan kegagalan itu getahnya. Jadi kalau getahnya masih banyak itu bersihkan dengan tisu atau kita iris lagi, tunggu getahnya itu berkurang ya teman-teman, baru bisa kita tempelkan. Itu hal-hal yang apa ya, yang memang kita harus pahami saat menyambung adenium. Lalu yang terpenting lagi ini teman-teman, entres ya. Selain batang bawah yang sehat, entres harus sehat. Entres harus bagus ya, entres harus bagus. Entres yang bagus itu yang dia sudah yang aktif teman-teman. Jadi dia itu ada lebih bagus lagi kalau dia sudah ada benjolan, muncul kayak mau muncul mata tunas, itu bagus sekali. Kalau entres yang pasif, dia nggak ada tanda benjolan, apalagi sudah tua gitu, agak tua gitu, dia nanti akan sulit teman-teman. Bisa tapi akan sulit dan lama ya, karena dari proses lamanya itu ada kemungkinan nanti dia akan kering di perjalanannya gitu loh ya. Saya ada contohnya nih sebentar. Nah ini lihat, ini udah lama banget teman-teman, yang udah besar-besar, tapi dia ini entresnya karena ketuaan dan dia mungkin nggak aktif ya, entres ini nggak aktif. Jadi dia kemarin itu nggak ada tanda-tanda untuk keluar mata tunas. Ini lama banget, padahal udah nempel teman-teman, udah nempel, tapi lama banget baru keluar ini loh. Nah baru keluar ini kecil ini. Lalu ini saya buka baru 2 hari ini sungkupnya, padahal ini udah termasuk yang sambungannya yang dibandingkan yang lainnya lama ini. Kalau nempelnya udah nempel nih, udah nempel, tapi dia nggak ada tanda-tanda waktu itu keluar tunas sama sekali, lambat sekali ya. Bisanya tetap bisa. Ini batang yang cabang yang sudah lumayan tua, tetap bisa, tetap berhasil. Cuma ya akan lebih memudahkan kita, akan lebih baik kita ambil entres dengan cabang yang aktif ya, dengan cabang yang aktif. Nah seperti ini, ada benjolan-benjolan kecil, masih seger, masih aktif, itu akan memudahkan atau mempertinggi peluang keberhasilan sambungan kita. Oke, mungkin begitu aja teman-teman. Ternyata sudah panjang banget, kita tutup aja vlog ini. Ini sekedar sharing ya, saya masih belajar, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, ini sharing saja. Dan saya nanti akan buat video, akan terus buat video tentang proses belajar saya, proses belajar grafting saya, belajar menanam adenium saya, supaya teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman saya, kesalahan-kesalahan saya, dan apa saja yang perlu diperbaiki. Mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, begitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi seperti biasa nanti di vlog-vlog lainnya. Sampai jumpa lagi.